Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita membahas tentang limit fungsi aljabar, yaitu bab selanjutnya mengenai tentang statistika yang kemarin. Ya. Sekarang kita membahas tentang limit fungsi aljabar. Di sini nanti akan berhubungan dengan bab berikutnya, yaitu tentang turunan. Jadi limit fungsi aljabar ini sama saja menentukan nilai dari suatu persamaan. Nah, bentuknya itu biasanya dibuat mendekati, ya. Mendekati x mendekati itu berarti sama saja x-nya berapa. Nah, ini untuk limit fungsi aljabar, kalau ada soal itu biasanya ada kemungkinan ada 3 cara. Itu yang pertama kita membahas tentang cara yang pertama, yaitu substitusi. Substitusi sendiri yaitu digantikan atau dimasukkan. Ya. Misal contoh soalnya ada limit x mendekati 3. Nah, di situ penulisannya x panah 3 itu berarti x mendekati 3. Terus soalnya itu 2x ditambah 5. Nah, 2x ditambah 5 berarti nanti x-nya diganti 3. Jadi 2 kali 3 ditambah 5. Ya. Itu 2 kali 3 sama dengan 6 ditambah 5. Ya, sama dengan 6 ditambah 5 sama dengan 11. Nah, sekarang misalkan ada contoh kedua, contoh berikutnya, yaitu limit x mendekati misalkan 1. Nah, terus soalnya itu ada 1 dikurangi x dibagi x ditambah 1. Ya. Nah, untuk menyelesaikannya sama x-nya diganti 1 karena x mendekati 1. Jadi 1 dikurangi 1 terus dibagi 1 ditambah 1. Ya, hasilnya jadi 1 dikurangi 1 nya 0, terus di bawahnya dibagi 2 sama dengan 0/2 sama dengan 0. Nah, untuk cara kedua ini ada cara pemfaktoran. Nah, pemfaktoran ini materi kelas 11 sudah pernah diajarkan tentang pemfaktoran. Nah, ini cara kedua, nanti bentuk jenis soalnya juga agak sedikit berbeda. Nah, misalkan ada limit x mendekati 2. Limit x mendekati 2, x kuadrat dikurangi 4 dibagi x min 2. Nah, ini jika disubstitusikan atau dimasukkan x-nya, itu nanti hasilnya 2 kuadrat dikurangi 4 dibagi 2 kurangi 2. Ya, 2 kuadrat itu sama dengan 4 dikurangi 4 sama dengan 0 dibagi 2 dikurangi 2 sama dengan 0 juga. Berarti hasilnya 0/0. Nah, kalau hasilnya 0/0 itu bukan merupakan jawaban. Berarti dengan cara diselesaikan dengan cara pemfaktoran. Ya, tadi kan dengan cara substitusi, x-nya diganti 2. Nah, sekarang kita faktorkan yang atas yang ada x kuadratnya. Ya. X kuadrat dikurangi 4 difaktorkan, itu pasti nanti pemfaktorannya ada yang sama dengan yang bawahnya, yang x min 2-nya. Ya. Berarti nanti pasti ada x min 2, nanti dikali berapa yang hasilnya harus ketemu x kuadrat min 4. Nah, jadi x min 2 dikali x plus 2. Nah, kenapa harus ada yang sama antara atas sama bawah? Nah, nanti penyelesaiannya harus bisa dicoret atau dihilangkan. Nah, berarti hasilnya tinggal x plus 2. Nah, x plus 2 ini kembali ditulis lagi, ada limit x mendekati 2. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita masukkan x-nya diganti 2. Ya, x-nya diganti 2 berarti hasilnya 2 ditambah 2. Dari awal x ditambah 2, x-nya diganti 2 jadinya 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, itu untuk pemfaktoran. Jadi kalian harus bisa memfaktorkan suatu persamaan kuadrat. Ya, selanjutnya untuk cara yang ketiga tentang soal limit fungsi aljabar, yaitu perkalian dengan sekawannya. Ini juga harus tahu sekawan itu yang gimana. Ya, kalau di kelas itu ada dikalikan sekawan atau menyamakan input. Nah, itu biasanya sudah ada dikalikan sekawan sama kalikan input itu ada.
Nah, misalkan ada soal limit X mendekati min 1. Soalnya X ditambah 1 dibagi 1 dikurangi akar dari X ditambah 2. Ya, ini X mendekati min 1. Jika dimasukkan atau disubstitusikan, nanti hasilnya pasti ketemunya 0 per 0. Ya, kita coba, bisa kita coba. Berarti min 1 ditambah 1 hasilnya 0. Terus 1 dikurangi akarnya dari min 1. Min 1 ditambah 2 hasilnya 1. Akar 1 sama dengan 1. 1 dikurangi 1 hasilnya juga 0 per 0. Nah, ini dengan cara dikalikan sekawannya. Kalau yang ada akarnya itu min, berarti nanti sekawannya plus, ya. Nah, dikalikan 1 plus akar dari X ditambah 2 per 1 plus akar dari X ditambah 2. Nah, terus dikalikan, cara mengalikannya gimana? Yang atas kali atas, yang bawah kali bawah. Berarti X ditambah 1 dikali 1 plus akar dari X kuadrat plus 2. Nah, yang bawah sama, angkanya sama, cuma tandanya negatif sama positif. Berarti hasilnya dikuadratkan. Nah, 1 dikuadratkan ketemu 1. Yang akar dari X plus 2 dikuadratkan, hasilnya jadi tinggal X plus 2. Nah, terus yang atas tetap kita tulis tetap, ya, masih sama yang di atas. Berarti X ditambah 1 dikali 1 ditambah akar dari X ditambah 2. Terus yang bawah kita perhatikan yang angka sama angka, kita lihat. Nah, yang angka sama angka berarti bisa dilihat nanti hasilnya 1 dikurangi 2 itu hasilnya kan min 1, kan? 1 dikurangi 2 sama dengan min 1. Nah, kita tulis lagi yang atas kita tulis tetap. Nanti ada tujuannya kenapa kalau ditulis tetap. Nah, terus yang bawah perhatikan, berarti nanti hasilnya itu sama dengan min X min 1, karena 1 dikurangi 2 kan dengan min 1. Nah, terus kita modifikasi sedikit yang bawah atau yang menyebut. Nah, yang atas kita tulis sama, terus yang bawah itu kita keluarkan negatifnya. Nah, negatifnya kita keluarkan. Jadi, negatifnya dikeluarkan berarti sama dengan min dikurung X ditambah 1. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa yang atas sama yang bawah bentuknya sama dengan ada yang sama. Bisa kita coba. Nah, terus hasilnya berarti tinggal limit X mendekati min 1. Terus, nah, minnya kan bisa taruh di atas, di tengah, di bawah sama saja. Nah, tinggal min 1 ditambah akar 2 ditambah 2. Akar X ditambah 2. Terus, nah dari sini kita masukkan, kita substitusikan X-nya. Jadi min 1 ditambah akar dari min 1 ditambah 2. Berarti hasilnya min dari 1 ditambah min 1 tambah 2 dengan 1. Akar 1 sama dengan 1. Nah, berarti hasilnya min 1 ditambah 1. Hasilnya sama dengan min. Nah, ini beberapa soal dengan beberapa cara penyelesaiannya. Ada substitusi, ada pemfaktoran, ada perkalian bersama. Nah, nanti bisa kalian pelajari lagi, coba diulangi lagi video ini supaya bisa bermanfaat buat kalian, bisa memahami materi tentang limit fungsi aljabar. Dari saya cukup, semoga kalian bisa memahami materi ini. Nanti bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita membahas tentang materi tentang limit aljabar yang X mendekati tahiyah. Ya. Dari sini sebelum ke materi kita harus ingat bahwa pecahan itu yang pertama tentang kalau misalkan ada suatu bilangan jika dibagi 0 itu hasilnya tahiyah. Ya.
sekali lagi suatu bilangan jika dibagi 0 itu hasilnya tak hingga. Nah sekarang kalau suatu bilangan dibagi tak hingga itu hasilnya 0 ya. Terus itu sedikit ya harus kalian ingat. Sekarang misalkan sekarang kita membahas tentang limit x mendekati tak hingga dengan soal yang bentuknya fx per bx. Limit x mendekati tak hingga yang bentuknya fx per bx. Nah, ini nanti untuk cara menyelesaikannya itu bisa kita lihat dari soal. Dari soal ini misalkan untuk soalnya itu limit x mendekati tak hingga 3x kuadrat min 2x min 8 dibagi 9x kuadrat dikurangi 16. Dari soal di sini untuk menyelesaikannya dengan cara biasa itu berarti semua dari soal itu dibagi dengan pangkat tertinggi. Nah kita lihat bahwa dari soal tersebut pangkat tertingginya adalah x kuadrat. Berarti nanti semuanya dibagi x kuadrat. Nah, jadi bisa ditulis 3x kuadrat dibagi x kuadrat dikurangi 2x dibagi x kuadrat dikurangi 8 per x kuadrat. Yang bawah juga sama, 9x kuadrat dibagi x kuadrat dikurangi 16 per x kuadrat. Nah kalau dimasukkan x yang dimasukkan tak hingga berarti kan suatu bilangan dibagi tak hingga hasilnya nanti jadi itu untuk menyederhanakan di situ dari yang x kuadrat per x kuadrat berarti hasilnya ya 3 punya akarnya 3. Yang 2x per x kuadrat berarti 32 per x. Nah dengan berarti ya 2 per tak hingga jadi 0. 8 per x kuadratnya tak hingga berarti 8 per tak hingga jadi 0. Berarti hasilnya 33 dikurangi 0 dikurangi 0 per 9 dikurangi 0. Hasilnya 3 per 9. Disederhanakan hasilnya sama dengan 1 per 3. Nah tuh hasilnya 1 per 3. Nah ini didapat dari tadi ya. Pertama saya menyampaikan suatu bilangan jika dibagi tak hingga hasilnya. Nah, ini kita mengerjakan soal masih sama soal tersebut tapi dengan cara yang lain, cara yang lebih cepat, lebih seperti lagi. Nah, di sini dari soal bisa kalian lihat pangkat tertingginya jika sama antara yang menyebut pembilang dengan penyebut sama, itu berarti jawabannya atau hasilnya itu adalah angka yang nempel di pangkat tertinggi tersebut atau namanya koefisiennya. Nah, dilihat dari soal. Di situ kan ada limit x mendekati tak hingga 3x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 per 9x kuadrat min 16. Nah di situ pangkat tertingginya x kuadrat ya, x kuadrat yang atas sama yang bawah nempel angkanya berapa? 3, yang bawah 9, berarti hasilnya 3 per 9. Disederhanakan ketemunya 1 per 3. Nah kan sama ya, hasilnya sama. Nah, contoh lagi misalkan ada soal seperti itu. Nah, di situ kelihatan antara bilang sama penyebut pangkat tertingginya sama, yaitu x pangkat 5. Nah, sudah sama berarti untuk menentukan hasilnya jawabannya berarti ya 4 per 7. Gampang kan? Nah, kalian tidak usah menyelesaikan dengan cara dibagi pangkat tertinggi. Itu enggak masalah. Nah, kalau memang kalian sudah tahu sudah ketemu hasilnya 4 per 7. Nah sekarang ya, contoh yang kedua ini sedikit berbeda, sama masih fx per bx ya, masih sama tapi bentuk soalnya sedikit berbeda, yaitu limit x mendekati tak hingga 3x kuadrat min 2x min 8 per 9x pangkat 3 dikurangi 16. Nah ini cara biasanya masih sama, masih dengan cara dibagi pangkat tertinggi. Nah
dari yang atas berarti semua dibagi pangkat tertinggi, nanti yang bawah juga dibagi pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya berapa? Di sini kebetulan ada X pangkat 3, berarti semua dibagi X pangkat 3. Nah setelah itu disederhanakan, yang awalnya 3x kuadrat dibagi X pangkat 3, disederhanakan berarti tinggal 3 per X, dan seterusnya sampai terakhir yang bawah 16 per X pangkat 3. Nah kalau sudah X nya ini diganti tak hingga, berarti kan suatu bilangan dibagi tak hingga, hasilnya nanti ketemu 0. Yang sudah ketemu yang bawah menyebut 9 itu sudah tetap 9. Berarti hasil terakhir itu ketemunya 0 dibagi 9. Nah 0 dibagi 9 berapa? Suatu bilangan 0 jika dibagi suatu bilangan berapapun hasilnya tetap ketemu 0. Nah ini ketemu hasilnya 0 ya, dengan cara biasa atau dibagi pangkat tertinggi hasilnya 0. Nah sekarang kita mencoba untuk dengan cara yang sama seperti tadi ya, dengan cara bahasanya super bilang ya. Nah ini dilihat, kalau tadi pangkat yang sama, pangkat tertinggi sama, berarti tinggal angka yang nempel di pangkat tertinggi itu hasilnya. Nah sekarang yang kedua ini, pangkat tertingginya jika posisinya di bawah atau menyebut berarti hasilnya sama dengan 0. Nah ini dilihat dari soal kan kelihatan, yang atas pangkat tertingginya X kuadrat, yang bawah pangkat tertingginya X pangkat 3. Berarti kan paling tinggi, paling besar, paling banyak kan X pangkat 3. Di bawah berarti hasilnya 0. Nah contoh berikutnya, nah di sini juga sama, pangkat tertinggi yang atas X pangkat 5, pangkat tertinggi yang bawah X pangkat 8. Berarti yang paling besar, paling banyak kan X pangkat 8. Arti nanti hasilnya bisa ketemu. Nah itu kan mudah ya. Udah, yang penting ingat-ingat, kalau sama berarti tinggal angkanya berapa per berapa. Kalau pangkat tertingginya yang bawah atau menyebut berarti nanti hasilnya sama dengan 0. Nah ini sudah ada dua yang sama pangkat tertinggi yang bawah. Sekarang yang ketiga ya, masih dalam bentuk fx per gx ya. Contoh soalnya misalkan ada limit x mendekati tak hingga 3x pangkat 3 dikurangi 2x dikurangi 8 dibagi 9x kuadrat min 16. Nah, ini dengan cara biasa dibagi pangkat tertinggi. Nah kebetulan pangkat tertingginya berapa? Yang atas sama yang bawah X pangkat 3. Berarti nanti semua dibagi pangkat X pangkat 3 ya, bagi semua. Nanti disederhanakan seperti tadi. Nah dibagi, kalau X pangkat 3 bagi X pangkat 3 berarti coret tinggal angkanya saja. Terus nanti yang bawah sampai menyebut 16 per X pangkat 3. Nah setelah ini kamu dimasukkan X nya ganti tak hingga, berarti nanti hasilnya kan suatu bilangan bagi tak hingga ketemunya 0. Jadi tinggal 3 dikurangi 0 dikurangi 0 dibagi 0 kurangi 0. Jadi hasil akhirnya 3 dibagi 0. 3 dibagi 0 berapa? Tadi sudah saya sampaikan di awal, suatu bilangan jika dibagi 0 itu hasilnya tak hingga. Nah, hasilnya tak. Ini dengan cara biasa dibagi pangkat tertinggi. Nah, dari soal seperti itu kelihatan ketemu jawabannya tak hingga. Sekarang kita coba dengan cara super cepat. Ya. Dengan cara super cepat ini ada karakter atau ciri yang berbeda. Ya. Dilihat di situ kalimatnya pangkat tertinggi jika posisinya di atas atau sebagai pembilang, berarti jawabannya atau hasilnya itu ketemunya tak. Nah dari soal kan kelihatan angka tertinggi yang di atas yaitu X pangkat 3, berarti hasilnya tak. Nah sudah kelihatan. Terus contoh selanjutnya ada, nah ini kelihatan bahwa pangkat tertingginya adalah yang di atas pembilang X pangkat 9, berarti hasilnya tak. Ya paham ya? Ada 3 kemungkinan. Yang pertama pangkat tertingginya sama, ada yang pangkat tertingginya di bawah,
dan ada pangkat tertingginya yang di atas. Kalau sama berarti tinggal berapa per berapa yang nempel pangkat tertinggi, terus yang di bawah berarti hasilnya 0, kalau di atas berarti hasilnya 1. Nah sekarang ini coba kita selesaikan soal 5 soal ini cepat. Di situ kelihatan soal pertama pangkat tertingginya sama, berarti hasilnya 12/3 sama dengan 4. Nah sudah pertama ketemu. Sekarang berikutnya pangkat tertingginya sama lagi, berarti 12/20, berarti disederhanakan ketemu 3/5. Nah, nomor 3, nah dilihat pangkat tertingginya ternyata di bawah. Nah kalau di bawah berarti kan tadi hasilnya ya. Nomor 4, pangkat tertingginya kebetulan sama-sama x kuadrat, berarti 12/-1, bisa ditulis -12 ya. Terus selanjutnya misalkan ada, nah soal ini pangkat tertingginya ternyata di atas x pangkat 4, berarti hasilnya 4. Nah sudah, bisa ya, bisa cepat, bisa mengerjakan dengan benar. Nah, ini soal nomor 6, pangkat 4 sama, berarti -1/3. Nah, ya, bisa ya, bisa, pasti bisa. Nah, nomor 7 misalkan ini ada, nah ini ternyata sama, x pangkat 4 sama x pangkat 4, berarti -1/-5. Min per min sama dengan plus, berarti 1/. Jangan terkecoh dengan pangkat tertinggi di belakang atau di depan atau di tengah, itu sama saja ya. Nah, terima kasih, semoga kalian paham, bisa dipahami lagi. Nanti kalau ada soal-soal coba kalian kerjakan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada soal-soal nanti dikerjakan, dikumpulkan seperti biasa ya. Soal ini soal yang bisa dikerjakan dengan cara ada tiga cara tadi, 3 macam cara. Bisa menggunakan substitusi, pemfaktoran, dan yang ketiga adalah dikalikan sekawannya. Nah, nanti tergantung jenis soalnya seperti apa. Nah, langkah pertama ya silahkan bisa disubstitusikan terlebih dahulu ya. Ini bentuk soal limit fungsi aljabar yang dengan 3 cara. Terus untuk soal berikutnya, soal ini nanti bisa diselesaikan dengan materi yang tadi, yaitu limit x mendekati tak hingga. Bisa dengan cara biasa dan cara cepat ya, pangkat tertingginya di mana. Nah itu bentuk soalnya, nanti silahkan dikerjakan, terus seperti biasa dikumpulkan, tulisan tangan dikirim WA ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.